Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrus syam, bulan puasa. Tapi juga bulan Ramadan adalah syahrul ibadat, bulan peribadatan. Dan bahkan bulan Ramadan juga menjadi syahrul riyadhah, bulan pelatihan, khususnya ar-riyadhah ar-ruhiyah, pelatihan kerohanian atau spiritualitas. Maka peribadatan dalam bulan suci Ramadan ini adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem, terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain terkait dan terikat. Maka seyogianya lah kita kaum beriman memperlakukan dengan mengisi bulan suci Ramadan ini secara sistemik dan secara sistematis. Ibadah-ibadah Ramadan tidak hanya puasa sebagaimana yang sedang kita lakukan sekarang ini, tapi juga ada qiyamul lail, ada salat tarawih. Termasuk di dalamnya ibadah Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tadarrus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memperbanyak doa dan zikir, dan kemudian juga berbagi bagi sesama lewat menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah, juga sedekah, infak, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang kita dianjurkan untuk melakukannya pada bulan Ramadan ini. Bahkan makan sahur adalah sebuah ibadah yang penuh dengan keberkahan. Inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dilihat secara keseluruhan, ibadah-ibadah Ramadan yang merupakan satu sistem tadi itu bertujuan dan berfungsi untuk dua fungsi utama. Pertama, tazkiyatun nafs, penyucian diri. An-nafs lebih mengandung arti diri, the self, sebagai konsekuensi bertemunya jasad dan ruh atau ruh dengan jasad, yang menjadikan manusia sebagai an-nafs, sebagai diri dengan potensi-potensi kerohanian, baik an-nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa atau diri yang masih mempunyai kecenderungan ganda kepada kebaikan tapi juga kepada keburukan, atau an-nafsul lawwamah, diri atau jiwa yang masih mampu untuk menyesali perbuatan buruk, dan sampai ke tingkat tertinggi an-nafsul mutmainnah, diri yang telah diliputi oleh ketenangan, ketenteraman. Itulah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fungsi pertama dari ibadah-ibadah Ramadan tadi adalah tazkiyatun nafs, penyucian diri an-nafs yang selama 11 bulan yang lalu terkotori, tercederai, terpenuhi oleh dosa dan pelanggaran, sehingga diri ini kemudian berlumuran dengan dosa, ibarat hati yang sudah berwarna merah namun kemudian semakin mengkristal bagaikan hati yang berwarna hitam karena diliputi oleh dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Inilah saatnya untuk kita kikis, untuk kita sucikan. Ramadan sebagai sin laundry, penyucian dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hati yang sudah menghitam tadi dipenuhi oleh dosa dan pelanggaran, dosa dan noda, lewat doa setiap saat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita semacam berguguran. Diri kita yang sudah diliputi oleh dosa dan noda tadi itu semakin kemudian disucikan lewat salat, lewat puasa yang kita lakukan seperti sekarang ini. Kita bisa menyucikan diri ini, terasa hati ini suci. Bahkan terasa selama menunaikan ibadah Ramadan ini, jasmani kita yang juga terkena penyakit namun bisa disembuhkan. Sumu tasihhu, berpuasalah karena dengan puasa itu menyehatkan. Terasa jasmani kita ini semakin baik. Dan apalagi jika kita lakukan pula doa-doa, zikir, salawat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini akan terkikis. Itulah tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berbahagialah orang-orang yang telah menyucikan dirinya, yang telah menyucikan hati dan jiwanya. Fungsi kedua dari ibadah Ramadan adalah taqwiyatun nafs, penguatan diri. Kalau tazkiyatun nafs self refinement, taqwiyatun nafs adalah self empowerment, penguatan diri. Karena diri manusia itu juga memiliki potensi-potensi. Selain kepada keburukan tadi juga ke arah kebaikan. Maka diri yang terlatih selama sebulan penuh nanti insya Allah ini akan menjadi kuat. Rasa kasih sayang kita terhadap sesama menguat. Kemudian semangat untuk berbagi kepada sesama semakin kuat. Kemudian kemampuan untuk menahan diri, imsak ini menjadi kuat, tidak hanya terhadap perbuatan yang haram, tapi juga terhadap hal yang halal sekalipun, namun dilarang untuk kita lakukan pada siang hari seperti sekarang ini. Kita membiasakan diri dan terjadilah penguatan diri, penguatan kejiwaan, self empowerment. Yang ini semua nanti dua fungsi dari ibadah Ramadan, tazkiyatun nafs, taqwiyatun nafs, jika kita lakukan secara sungguh-sungguh, itulah yang akan melahirkan insan kamil, manusia paripurna, manusia yang kembali pada fitrah kemanusiaannya yang sejati. Al-fitrah yang menjadi bekal manusia dalam hidup ini, bahwa manusia terlahir atas fitrah, yuladu alal fitrah, mengandung dua dimensi. Satu dimensi suci, fitrah itu mengandung arti kesucian,
terbebas dari noda dan dosa. Dan yang kedua, fitrah mengandung arti potensi, mengandung arti kekuatan. Inilah yang harus kita kembangkan. Dan bagaimana mengembangkannya itu? Yaitu dengan menjalankan ibadah secara sejati. Banyak dari umat beribadah hanya sekedar untuk ibadah, berpuasa entah sekedar untuk puasa, solat sekedar untuk solat, dan mereka terjebak kepada ibadat sebagai kegiatan, sebagai rutinitas. Padahal esensi dari ibadah yaitu hubungan antara manusia sebagai abid, hamba, dan Allah sebagai al-ma'bud, yaitu alamat peribadahan kita, sejatinya harus mengandung arti ta'abbud. Kalau hanya berhenti pada ibadat, kita berhenti pada aktivitas dan kita beragama secara rutinitas. Tetapi dengan mengerjakan ibadat, dengan memperhatikan esensinya ta'abbud, mengandung arti abid, manusia, hamba, kemudian meningkatkan dirinya untuk berada sedekat-dekatnya dengan al-ma'bud. Itu namanya transformasi diri, self transformation. Seyogianya ibadat-ibadat yang kita lakukan, baik puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya, mampu kita hiasi dengan ta'abbud, yaitu kita mendekatkan diri kepada al-ma'bud dan seolah-olah berada di dekat Allah Subhanahu wa taala, hatta liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Dan setelah nanti kita mencapai itu, kemudian berlakulah yang kedua, hubungan antara al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia sebagai al-makhluk, yaitu manusia menurunkan sifat-sifat Allah, al-asmaul husna, yang ada potensinya dalam diri lewat takhalluk, menginternalisasikan sifat-sifat kebaikan Allah yang ada potensi dalam diri kita. Kita juga memiliki potensi berkasih sayang, dan kita tingkatkan, jadilah kita manusia-manusia pengasih, manusia-manusia penyayang. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Ar-Rauf, Allah Maha Pengampun. Maka kita juga akan menjadi manusia yang cenderung untuk mengampuni, untuk memaafkan kesalahan orang lain. Allah juga Al-Qahar, gagah perkasa, Al-Jabbar, Al-Alim, dan semua ya, nilai-nilai kebaikan itulah yang dimaksud dengan al-akhlaqul karimah. Jika mampu kita turunkan takhalluk bi akhlaqillah, menurunkan sifat-sifat kebaikan Allah, lahirlah manusia yang berakhlak, al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak yang baik. Itulah sejatinya tujuan dari peribadatan. Ibadat bukan tujuan terakhir, illa liya'budun, kecuali untuk beribadat. La'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukanlah terminal terakhir, tapi hanyalah jalan, dan selalu diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam kata kerja, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang terus menerus tiada hentinya untuk meraih ketakwaan. Illa liya'budun, kecuali untuk terus menerus terlibat dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hemat khatib, ibadat-ibadat itu lebih sebagai jalan. Al-ghaya, tujuan terakhir adalah untuk membentuk kepribadian yang berakhlak, agar dengan ibadat-ibadat itu kita lahir sebagai insan mukmin muslim yang dihiasi dengan al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul mahmudah, akhlak-akhlak terpuji dalam berbagai aspeknya. Tidak hanya akhlak yang bersifat soft
ethics, baik, santun pada orang, tapi hard ethics, yaitu seorang pribadi muslim yang punya etos ilmu, terus menerus belajar dan belajar, etos kerja, terus bekerja menjadi pekerja yang terbaik, ya, ahsanu amala, dan terus bekerja untuk meraih keunggulan, sehingga lahirlah individu mukmin muslim yang baik. Inilah cikal bakal dan pilar terbentuknya khairul ummah, umat yang terbaik. Semoga ibadah Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil menampilkan dua fungsi utama dari ibadah-ibadah tadi itu. Barakallah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Ittaqullah fa khairuz zadi taqwa. Jamaah rahimakumullah, khutbah singkat kali ini bermaksud untuk memesankan kepada kita semua. Pertama, janganlah kita terjebak ke dalam peribadatan yang bersifat rutin dan akhirnya kita terjebak ke dalam rutinitas beragama. Setiap Ramadan kita sambut, kita isi, tapi tanpa dinamika keimanan dan keislaman, dan tanpa orientasi peribadatan ke arah yang lebih berkualitas dari tahun ke tahun. Pesan kedua, agar kita sebagai mukmin muslim tidak menampilkan egoisme beragama, karena Islam adalah agama yang menuntut, ya, pemeluknya untuk adanya collective salvation, common salvation, penyelamatan bersama, bukan self salvation, bukan penyelamatan diri. Maka antara hablum minallah dan hablum minan nas harus terkait. Hablum minallah yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadat, dengan menghayati esensinya itu ta'abbud, bukan sekedar melaksanakan ibadat-ibadat sebagai aktivitas belaka. Harus menjelma dalam hablum minan nas, bukan dalam arti punya hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas adalah kerjasama kemanusiaan, kerjasama sesama muslim dalam membangun kehidupan bersama untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga dan terakhir, menjelang hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan yang akan datang sehingga akhir, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas. Islam sangat menekankan kualitas, ahsanu amala, bukan sekedar aktsaru amala, sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya ibadah, amal perbuatan, tapi ahsanu amala, sebaik-baiknya amal perbuatan. Jika ini dapat diraih oleh seorang pribadi muslim, maka akan terbentuklah khairul ummah, umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang beriman kepadamu,
baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah membimbing kami sejak kecil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina bihalalika an haramik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.